بسم الله الرحمن الرحيم ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya awali dengan harapan dan doa. Semoga saudaraku setiap nonton channel ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, serta ditambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat merupakan ibadah pokok bagi umat Islam, dan memilih pakaian yang tepat merupakan bagian penting dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita perlu memahami bahwa pemilihan pakaian yang tepat akan mempengaruhi konsentrasi dan kualitas salat kita. Berdasarkan penelitian dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ditemukan bahwa ada 7 jenis pakaian yang tidak boleh dipakai saat melakukan salat. Yang pertama, busana yang penuh gambar. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat tutup atau tadir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah bersabda kepadanya, jauhkanlah dariku karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Qastalani berkata bahwa jika gambar yang ada di hadapan bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat, lebih-lebih lagi apabila gambar itu berada di pakaian saat sholat. Yang kedua, sarung atau celana yang melewati mata kaki atau isbal. Isbal adalah perbuatan melabuhkan pakaian hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam. Ini termasuk dalam larangan yang harus dihindari saat melakukan sholat. Dari Abu Hurairah, dia berkata, tatkala ada seorang laki-laki yang mengenakan sarung yang menutupi mata kaki, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu lalu datang lagi. Beliau menyuruh pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintahkan dia? Wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintah dia berwudu lagi? Beliau berpaling lalu berkata, orang itu sholat tetapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki muskil atau sarung atau celananya menutupi mata kakinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, memakai sebuah potong baju. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan pentingnya memakai 2 potong busana saat melakukan sholat, sehingga menekankan kesopanan dan kewibawaan dalam beribadah. Dari Abu Hurairah, dia berkata, orang laki-laki berdiri menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas dia bertanya kepada beliau mengenai sholat dengan hanya mengenakan 1 potong baju. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana? Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, pakaian pendek yang tersingkat. Menggunakan kemeja atau pakaian pendek yang terlalu singkat bisa menyebabkan aurat terbuka saat melakukan ruku atau sujud, sehingga mengganggu konsentrasi dan kekhusyuan dalam sholat. Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga mengenakan kemeja atau t-shirt pendek ketika sholat. Pada saat ruku atau sujud, kemeja yang semula menutup celana
terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan bagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang ruku atau sujud, bersimpu di hadapan Allah. Yang kelima, menyingkingkan lengan baju dan ikat rambut. Hindari menyingkingkan lengan baju dan mengikat rambut saat sholat, karena hal ini bertentangan dengan tuntunan Nabi Muhammad. Memerintahkan untuk menjaga kesopanan dalam berpakaian. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju, menyisingkannya, dan rambut menjalinnya. Riwayat Imam Muslim. Yang keenam, kedua bahu terbuka. Salah seorang dari sahabat Rasulullah melaporkan bahwa beliau melarang memakai busana yang tidak menutupi bahu saat melakukan salat. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, salah seorang dari kalian tidak boleh sholat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikit pun. Muttafaqun alaih. Yang ketujuh, pakaian ketat yang menggambarkan bentuk tubuh. Hindari penggunaan pakaian yang terlalu ketat sehingga menggambarkan bentuk tubuh secara jelas, karena hal ini dapat mengurangi konsentrasi dan mengganggu ibadah. Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari lalu dia sholat malam bersamanya, sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau menasihati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung, ikatkan kainmu mulai di atas perut sampai ke bawah. Jika kainmu luas sekali, maka selimutkan ke seluruh anggota badan. Hadis riwayat Bukhari. Imam Syafi'i berkata, jika orang sholat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah sholatnya. Dengan memperhatikan jenis pakaian yang tidak boleh dipakai saat melakukan sholat, kita dapat menjaga kesopanan dan konsentrasi dalam beribadah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.